Halo Medika, senang sekali saya Amanda. Kita bertemu lagi dalam podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Tentunya kita akan mengusut berbagai masalah kesehatan yang jadi polemik buat kamu. Nah, sahabat Medika, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya kontrol tumbuh kembang anak ke dokter. Pada hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh Dokter Palomina Saesaria. Halo dok, apa kabar? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Nah, Dokter Palomina ini merupakan dokter penanggung jawab medis di Klinik Utama Medika Antapani. Nah dok, untuk tumbuh kembang anak ini sendiri ya, kadang-kadang orang tua kadang kurang aware. Betul. Apalagi kalau misalnya namanya anak perkembangannya kan berbeda. Ada yang udah bisa, ada yang belum. Kan cuma seperti nanti juga bisa kok. Apakah seperti itu bermasalah atau tidak, dan sebenarnya bagaimana sih tumbuh kembang yang seharusnya itu? Oke, mungkin sebenarnya kita akan bahas dulu kali ya, apa yang pertumbuhan, apa yang perkembangan, karena takutnya nanti orang tua tuh merasa, aduh dok, anak saya tuh kok nggak tumbuh, atau dok, sebenarnya anak saya tuh kembangnya gimana sih? Oke, mungkin kita akan bahas dulu. Jadi sebenarnya kalau pertumbuhan itu lebih ke sesuatu yang kita bisa ukur, misalnya secara berat badan, dia nambah enggak ya, misalnya berat badannya naik apa enggak, terus tinggi badannya, itu kan bisa sesuatu yang bisa terukur, lingkar kepala dan segala macam. Sedangkan kalau perkembangan itu lebih ke, mungkin orang tua sekarang taunya milestone ya. Jadi misalnya perkembangan itu adalah secara emosi, sosial, kemampuan bahasa, kemampuan motorik atau motorik kasar, motorik halus, itu semua perkembangan ada di situ. Jadi ketika orang tua yang khawatir dengan anaknya misalnya ada gangguan pertumbuhan atau perkembangan, dia bisa dilihat sih dari situ, mulai dari yang dikhawatirkan biasanya apakah berat badannya yang tidak naik, atau misalnya tingginya kok kurang tinggi, atau misalnya dok kok anak saya umur sekian misalnya belum bisa jalan dan segala macam. Itu sih untuk highlight tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sendiri. Tuh. Nah sebetulnya dok ya, pertumbuhan dan perkembangan anak ini sebetulnya seberapa pentingnya sih? Bahkan kan setahu saya pertumbuhan dan perkembangan anak ini dijadikan prioritas nasional oleh pemerintah. Oke, betul sekali. Mungkin untuk yang dikatakan sebagai prioritas adalah di bagian, salah satunya di bagian stunting ya. Tapi yaitu pentingnya kita mengetahui sebagai orang tua dan di bagian dokter itu adalah untuk melihat, karena banyak sekali manfaatnya untuk kita selalu men-track ya pertumbuhan dan perkembangan anak seperti apa ya. Kita harus lihat apakah sesuai umurnya dia sudah berat badannya sudah tumbuh, berat badannya sudah bertambah, atau misalnya dia naik nggak sih tingginya, karena yaitu dia harus ada kenaikan sesuai dengan umur, karena dia harus makin tinggi makin naiklah berat badannya, itu salah satunya. Kalau perkembangan ya tadi lagi ya, berkembang dia harus bisa ini, dia harus misalnya usia 1 tahun dia harus sudah bisa menunjuk dan segala macam. Jadi pentingnya kita men-track pertumbuhan dan perkembangan adalah sehingga kita bisa mendeteksi secara dini sebenarnya apakah anak kita itu ada gangguan di pertumbuhan, perkembangan, baik secara emosi juga itu dilihat. Terus kalau misalnya kita sudah tahu nih, misalnya ternyata kayaknya ada masalah, ya kita bisa langsung melakukan intervensi. Baik misalnya ya kita mengkonsultasikan kepada dokter, atau misalnya konsultasi atau menstimulasi secara mandiri. Nah itu juga kita bisa, salah satunya manfaat dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah salah satu gangguan yang dari pertumbuhan yang dijadikan program nasional dari pemerintah adalah stunting. Karena memang kita sudah tahu bahwa stunting sendiri menjadi program nasional di tahun 2020 sampai 2024. Harapannya pemerintah kita bisa menurunkan angka stunting. Sebenarnya stunting itu apa? Jadi stunting itu adalah kegagalan tumbuh. Jadi bukan sekedar dok anak saya kecil kayaknya stunting deh, atau dok anak saya pendek stunting deh. Enggak, padahal kompleks. Jadi stunting itu panjang perjalanan penyakitnya. Nah karena itu mau diturunkan angkanya oleh pemerintah melalui ke beberapa program nasional. Sudah ada berbagai pilarnya, mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya, tapi itu menjadi salah satu concern yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Tapi begini dok, seperti kata dokter tadi, kalau terdeteksi secara dini itu akan lebih mudah ya. Betul. Tapi bisa tidak sih orang-orang awam mendeteksi itu? Karena kan biasanya butuh intervensi dokter ya dok. Betul. Tapi untuk seperti parents yang bukan nakes, bagaimana caranya dok?
Alhamdulillah ya, maksudnya kita kan sekarang dengan teknologi sudah berbagai macam social platform yang ada, baik di Instagram, Twitter, atau misalnya Facebook, atau mungkin sekarang kan suka ada beberapa kelas online ya untuk memberitahu nih apa aja biasanya perkembangan. Biasanya yang lebih dikenal itu perkembangan. Misalnya kayak anak usia 2 bulan tuh harus bisa apa sih? Nah, misalnya udah ada, kita tinggal Google aja sih sebenarnya di internet, nanti dia muncul misalnya usia 2 bulan dia sudah bisa mengeluarkan suara. Misalnya cuma kayak gitu kan, itu bisa udah tahu. Atau misalnya di usia 3 sampai 6 bulan mungkin sudah bisa babbling kayak nah gitu kan ya. Atau misalnya nanti di usia 6 bulan dia sudah mau menopang untuk duduk, mencoba untuk duduk. Atau misalnya usia 8 sampai 12 dia sudah mencoba menunjuk. Itu salah satu perkembangan yang sangat mudah sekali untuk dikenali karena ada berbagai highlight penting lah ya, maksudnya apa yang harusnya dicapai di usia segitu. Kalau untuk pertumbuhan yang bisa paling sering orang tua bisa pantau adalah dengan caranya datang ke fasilitas posyandu yang disediakan lagi baik lagi sama pemerintah tadi. Posyandu nanti kan kita per bulan ya. Nah, makanya penting banget nih buat parents dan sahabat Medika untuk datanglah ke posyandu untuk ditimbang, diukur tingginya secara rutin karena kita bisa tahu anak kita tuh sesuai track nggak sih. Kan suka ada ya kekhawatiran, dok anak saya di bawah garis merah, dok anak saya berat badan nggak naik. Nah, tapi kalau kita tidak pernah menceknya secara rutin, kita nggak bisa nih bilang apakah kita udah bisa menyimpulkan itu gitu. Jadi makanya penting juga untuk selalu membawa pemeriksaan rutin baik fisik secara pertumbuhan atau perkembangan gitu. Kalau misalnya sudah terjadi, dok, bagaimana cara menanganinya dan apakah bisa dikejar untuk pertumbuhan anaknya menjadi normal seperti pada umumnya? Oke, kalau misalnya sudah kita cek ya, misalnya dari posyandu atau misalnya mungkin kontrol rutin ke dokter anak, itu kita bisa langsung mengintervensi. Tapi jenis intervensinya apa mungkin tidak akan saya bahas di sini karena itu nanti akan jatuhnya ya balik lagi ke anak masing-masing. Saya nggak bisa nih bilang, wah ibu kayaknya anaknya harus di ajak jalan-jalan atau harus misalnya makannya apa gitu, nggak bisa kita kasih tahu. Tapi salah satunya adalah ya kita periksakan ke bagian dokter, nanti dari dokter akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah memang harus distimulasi atau misalkan ada terapi khusus atau apa, nanti akan dikonsultasikan lagi ke bagian dokter spesialis anak. Tapi berarti bisa dikejar ya, dok? Betul karena memang ya harapannya kita akan mengejar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dia gitu. Lalu dok, agar tumbuh kembang anak ini maksimal, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh parents semua? Oke, mungkin parents semua udah ada yang tahu tentang periode golden period ya, 1000 hari yang untuk pertumbuhan anak ya, itu dimulai itu bukan dari anak lahir sebenarnya, dimulai dari ibu-ibunya dulu. Dari ibunya mulai hamil pun sebenarnya harus mulai dari nutrisi yang baik, terus dari sudah lahir pemberian ASI, ketika MPASI juga diberikan MPASI yang gizinya lengkap, seimbang, itu juga sudah memenuhi untuk pertumbuhan. Nah, untuk perkembangan ya tadi dilakukan stimulasi sesuai dengan umurnya gitu. Jangan sampai misalnya anaknya udah 6 bulan tapi disuruh belajar baca untuk usia 3 tahun gitu kan, itu mungkin agak berjauh gitu ya. Jadi distimulasi sesuai umurnya. Betul. Berarti dok, sekarang sebetulnya kan banyak ya orang tua yang biar anaknya diem itu dikasih screen time yang agak banyak. Berarti itu sebetulnya tidak menstimulasi anak untuk berkembang ya. Itu apakah baik dan kira-kira sebagaimana untuk membatasi? Oke. Dari beberapa literatur yang ada memang untuk screen time sudah memang harus dibatasi ya. Kita semua mulai dari dokter anak juga selalu mengedukasi kepada parents dan semuanya, bukan hanya parents ya, karena kan yang ngasuh bukan hanya orang tua ya, tapi mungkin dari neninya atau misalnya tante dan segala macam. Screen time itu memang dibatasi untuk anak karena takutnya tadi stimulasi tidak sesuai umur atau menjadi overstimulus gitu ya. Jadi dia terlalu terstimulasi. Screen time itu juga memang dibatasi, bahkan untuk di bawah 2 tahun itu sebenarnya tidak boleh ada screen time. Di atas 2 tahun dia boleh screen time maksimal 2 jam. Kalau di bawah itu hanya screen time yang harus mengundang interaksi. Misalnya video call bersama orang tua yang misalnya emang tantenya yang jauh gitu ya. Tapi kalau untuk
nonton digital itu kayaknya belum bisa ya, karena itu juga banyak sekarang karena dia satu arah ya, misalnya anaknya dikasihlah nonton social platform yang rame nih gitu ya, terus dia nonton tapi dia tidak ada interaksinya, jadi cenderung hanya melihat gambarnya, tidak ada respon. Nah, itu yang bikin beberapa anak mungkin ya jadi salah satunya sulit bicara, kemampuan komunikasinya kurang. Tapi itu tidak mengeneralisir ya, mungkin ada faktor-faktor lain tapi mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Makanya ya parents juga semua harus bekerja sama saling satu sama lain. Jadi jangan cuma orang tuanya tapi mengedukasi juga neneknya, tante, atau suami atau semuanya untuk sama-sama mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak ini agar nanti menjadi anak yang sesuai gitu ya, sesuai dengan timeline tumbuhannya dan perkembangannya. Akhir Dok, saran untuk parents semua agar anak-anaknya selalu tumbuh sesuai. Oke, saran yang paling saya selalu tekankan ke orang tua adalah percaya sama insting. Tapi insting sendiri, jangan insting tetangga, jangan insting orang lain, percaya sama insting sendiri. Karena biasanya orang tua yang udah paling sering lihat, dia yang pasti tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama anaknya. Tapi tidak perlu terlalu mendengarkan orang lain karena belum tentu orang lain itu mengerti. Nah, ketika misalnya pertumbuhannya sudah ada mulai yang kok agak beda ya, atau misalnya kok nggak sesuai harapan ya, gitu ya, mangga silahkan dikonsultasikan ke dokter spesialis anak terdekat, atau misalnya bisa aja datang ke klinik utama Medika Antapani di mana kita mempunyai dokter spesialis anak yang bisa memeriksa untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya gitu. Baik, dokter terima kasih untuk kehadirannya di sini. Sama-sama. Sebelum ditutup saya punya pantun. Keliling Bandung naik sepeda. Cakep. Jangan lupa ke Medika. Yuk parents selalu waspada, selalu kontrol tumbuh kembang dan kesehatan anak Anda. Mantap. Salam sehat untuk semua. Sampai bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Medika Antapani. Solusi kesehatan keluarga.